berjumpa. Nah, alhamdulillah kesempatan di malam ini saya bisa sharing atau berbagi pengetahuan saya terkait dengan Power BI gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar Power BI, ini adalah salah satu fitur gitu atau mungkin fungsi yang sangat powerful di Power BI desktop, tapi banyak yang kurang bisa mengoptimalkannya gitu, khususnya teman-teman yang baru di awal ya. Nah, apa itu? Yaitu filter panel itu. Jadi kalau kita tahu setiap kali kita buka Power BI desktop gitu ya, selalu muncul tiga panel utama gitu. Di sini biasanya agak tersembunyi, kita harus klik dulu baru akan muncul filter panel seperti ini gitu. Nah, kalau dua filter yang lainnya, sorry, untuk dua panel yang lainnya mungkin kita sudah cukup familiar ya, karena biasanya kita sering gunakan untuk visualisasi ini. Nah, kalau untuk yang panel filter ini masih banyak yang bingung gitu, khususnya buat teman-teman yang baru belajar tentang Power BI. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih filter panel ini dan bisa sejauh apa membantu kita dalam membuat report atau dashboard gitu. Nah, untuk memahami fungsi dari filtering sendiri, itu saya akan coba tampilkan ya materi. Ya, jadi kalau kita ngomong filter panel itu, nah filtering ini tuh ada tiga level gitu. Jadi tiga level ini berdasarkan apa? Berdasarkan efeknya ya. Gitu. Jadi kalau kita kita lakukan filtering nih akan ngefek kemana nih gitu. Nah ini ada tiga level gitu. Level yang pertama itu adalah filter yang apply untuk satu visual gitu. Jadi ketika kita melakukan satu filtering itu hanya akan ngefek kepada satu visual yang kita pilih gitu. Nah itu level yang pertama, level yang paling kecil gitu. Di level yang kedua itu adalah filter page gitu. Jadi filter on this page ini maksudnya adalah kalau kita melakukan filtering gitu dan kita taruh data kita di sini, kemudian kita select filtering tersebut. Nah, filter tersebut akan berpengaruh pada seluruh visual yang ada di satu halaman gitu. Jadi, misal saya punya 4 visual, nah 4 visual ini akan ikut terslicing gitu ya atau terfilter. Itu level yang kedua. Level yang ketiga yang lebih luas adalah ketika filter ini kita aplikasikan gitu, ini akan mempengaruhi atau ngefiltering semua visual yang ada di semua halaman di file PBX kita gitu. Jadi benar-benar efek total gitu ya semua visual yang ada di halaman di file PBX kita. Nah, yang pertama harus kita pahami ini adalah level dari filtering itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mau filtering untuk satu visual, nah kita drag yang di bagian ini. Lalu kalau kita mau filter itu ngefek ke semua halaman, kita drag filenya ke sini gitu. Juga untuk yang filter on these pages itu. Nah, lalu setelah kita memahami level dari filtering itu sendiri, yang harus kita pahami selanjutnya adalah tipe-tipe dari filtering itu sendiri gitu. Jadi ada banyak sekali tipe filtering gitu. Tetapi kalau secara umum ini dibedakan berdasarkan tipe data yang kita drag gitu atau yang kita gunakan sebagai filter. Nah, ada tiga paling tidak itu yaitu tipe data string gitu. Jadi kalau kita menaruh atau menggunakan data string ini sebagai filtering, nanti akan muncul tiga tipe filtering gitu. Yang pertama itu advanced filtering. Advanced filtering ini dia akan misalnya kita mau memfilter gitu ya satu value yang mengandung kata X misalnya seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan advanced filtering. Kalau basic filtering ya dia ditampilkan seperti gambar di sini ya. Dia hanya menampilkan list, kemudian kita bisa pilih mana yang akan kita pertahankan gitu atau mana yang akan kita take out gitu. Nanti tinggal di uncheck seperti itu. Nah, lalu yang top end gitu. Top end ini fungsinya itu menarik teman-teman semua gitu. Jadi misal kita punya banyak sekali nih data ya. Misalnya total customer kita gitu, ada 50 customer gitu. Nah, masing-masing dari customer itu menyumbang kontribusi terhadap revenue kita misalnya itu paling tinggi diurutkan gitu si A sampai kemudian ke peringkat 50 gitu. Nah, tetapi seringkali yang kita butuhkan tidak semuanya divisualisasikan gitu. Mungkin kita hanya butuh menampilkan top 5 atau mungkin top 7 gitu. Nah, kita bisa menggunakan basic filter filter tipe top end ini sendiri gitu. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Oke, itu string values.
Lalu beda ceritanya kalau data yang kita drag itu adalah data numerikal gitu, atau numbers value gitu. Numbers value itu seperti apa itu? Contoh data atau value yang isinya itu semuanya angka gitu. Contoh misalnya total revenue gitu, total profit gitu, total quantity, product sold misalnya seperti itu. Nah, ketika kita drag gitu kolom total sales atau profit tadi gitu. Nah, ini menghasilkan lebih banyak tipe filtering daripada yang string values tadi gitu. Nah, di sini ada pilihannya is less than gitu. Jadi kalau kita mau menghitung yang kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan sebagainya. Nah, ini bisa dicoba-cobalah teman-teman itu. Nah, itu adalah tipe filtering untuk numbers value. Nah, lalu selanjutnya tipe yang ketiga itu adalah date value. Jadi kalau kita filter gitu menggunakan data tanggal gitu, dimana data tanggal kita kan tahu dia punya hierarki gitu ya, tahun, kuarter gitu, bulan sama dengan hari itu. Nah, ternyata ketika kita lakukan filtering menggunakan data tanggal gitu, filter tipenya ini juga berbeda gitu. Dia lebih banyak dari string values gitu ya, tapi kurang dari yang number values gitu. Nah, filter tipe untuk data values, date values itu apa saja gitu. Yang pertama advanced filtering. Ini sama ya, sama yang ada di di string values ini sama. Kemudian basic filtering juga sama gitu, top end juga ada. Bedanya di sini ada relative date dan relative time. Jadi relative date itu seperti apa gitu. Misalnya kita bisa ngeliat gitu ya, atau memfiltering berdasarkan uh, between antara waktu misal tanggal 1 Januari itu 2022 sampai 30 Januari 2022 gitu, atau mungkin kita menghitung last one weeks, 2 weeks gitu, atau last one month, 2 month gitu, last 1 year, 2 years, dan sebagainya gitu. Nanti kan kita praktekkan. Kemudian yang relative time ini hampir sama seperti relative date, bedanya adalah dari sisi durasinya gitu. Kalau tadi dalam durasi hari gitu. Nah, kalau relative time ini dalam durasi detik, menit, dan jam gitu. Nah, sekarang supaya untuk lebih memahami, kita akan coba praktekkan gitu bagaimana jenis atau ya, tipe-tipe data ini akan mempengaruhi dan memberikan opsi filter yang berbeda-beda. Kita akan mulai dari string values gitu ya. Nah, oke, kita akan masuk di Power BI-nya. Ini saya sudah punya data Power BI itu yang sudah saya buat. Nah, kemudian kita akan coba mulai lakukan ya gitu filtering tadi gitu. Sekarang saya akan mencoba untuk mulai, kalau kita buka seperti ini dia masih kosong seperti itu. Tapi kalau kita klik visualnya gitu nanti akan muncul di sini. Di sini ya gitu. Nah, jadi ini level filtering yang tadi saya sebutkan pertama, itu level filtering on this visual gitu. Jadi kalau kita misalnya klik gitu ya, saya mau lihat sentral saja atau mau menampilkan data sentral saja. Nah, ini filter yang kita lakukan ini hanya akan berpengaruh pada satu visual. Visual yang lain tidak akan ikut terpengaruh seperti itu. Nah, tetapi berbeda ceritanya jika filtering ini berdasarkan regional ini saya taruh filter on this page gitu. Ini akan saya drag regionnya di filter on this page. Nah, ketika data itu yang kita filter kita masukkan di level on this page gitu, dan ketika kita eksekusi atau kita apply central, maka semua visual yang ada di halaman ini akan ikut terfilter. Nah, bedanya seperti itu gitu. Jadi silakan gitu, nanti kalau kita ada kebutuhan untuk memfiltering gitu, kita bisa tinggal drag gitu ya, value-nya itu apa atau kategori data yang akan kita gunakan sebagai filter seperti itu. Ini saya hapus gitu. Dan kalau untuk yang filter on all pages ini ya logikanya sama ya, nanti akan berpengaruh ke semua halaman. Nah, itu penjelasan terkait dengan levelnya. Lalu kita akan coba lakukan filtering berdasarkan tipe data yang kita drag gitu. Kita akan mulai dari data string terlebih dahulu ya, data teks gitu. Jadi data string itu biasanya tipe-tipe data yang dia di sini simbolnya itu kosong gitu ya. Yang kosong ini artinya dia bisa jadi tipe data string gitu, atau teks gitu, atau mungkin kombinasi antara teks dan number gitu. Nah, sedangkan yang lainnya ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya seperti itu.
Nah, ini adalah contoh data kategori, ini tipe string ya. Itu kalau kita mau lakukan filtering gitu dan memilih tipe-tipe yang ada, kita bisa klik tanda panah yang ke bawah ini ya. Tanda panah ke bawah ini ke data yang akan kita gunakan sebagai filter gitu. Nah, misalnya ini kategori, saya klik di sini, nah nanti akan muncul di sini filter tipenya itu. Nah, kita bisa pilih itu tadi advanced filtering gitu. Kalau kita advanced filtering itu, nah kita bisa gunakan seperti ini. Misalnya contain dengan kata apa dan sebagainya. Kemudian kita bisa isi lah ya seperti itu. Lalu yang basic filtering ini dia dalam bentuk list gitu. Nah, kita bisa cek kalau kita mau hanya menampilkan furniture atau furniture dan office supply misalnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita mau menampilkan top end gitu, artinya kita hanya akan menampilkan misalnya top 3 gitu, misalnya seperti itu ya. Nah, ini mungkin nggak cocok, kita akan coba gunakan yang ini. Misalnya ini, nah, saya akan coba lakukan filtering dengan hanya menampilkan top 3 saja gitu. Jadi nanti ini akan hilang. Nah, implementasinya seperti ini. Karena ini di level visual, maka dia ada di sebelah sini ya, filter on this visual. Kemudian kita gunakan region sebagai basic filternya, itu base filternya. Nah, di sini kita bisa pilih tipenya, misalnya top end itu. Kemudian kita masukkan, kita mau show item itu berapa gitu. Kalau tadi saya ingin menampilkan 3, saya ketik 3. Lalu kita isi by value apa, jadi 3 teratas berdasarkan apa gitu. Nah, kalau saya mau menampilkan berdasarkan quantity ya, quantity jualan itu, maka saya drag data quantity tadi di field by value ini gitu. Nah, jadi kalau sudah di drag, nah kita bisa klik apply, maka dia hanya akan menampilkan 3 teratas seperti itu. Dan sebenarnya tidak hanya top saja ya, pilihannya kita bisa menampilkan bottom gitu. Jadi kalau kita hanya menampilkan 3 terbawah, kita bisa pilih yang bottom. Nah, itu penjelasannya teman-teman semua. Ini saya akan hapus ya gitu. Jadi saya tidak akan terapkan untuk sementara, kita akan kembali gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini tipe string teman-teman. Nah, sekarang beda ceritanya kalau data yang kita masukkan itu adalah number values. Jadi untuk data number itu seperti apa gitu. Data number itu dia yang biasanya punya simbol sigma atau sum seperti ini ya. Seperti profit, quantity seperti itu. Nah, misalnya kita hanya akan menampilkan ini kan quantity by state gitu ya. Kita hanya akan menampilkan data atau area-area yang menjual quantity mungkin lebih dari 100 atau 1000 misalnya seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan, kita klik visualnya dulu, lalu di filter panel ini, nah kita cari itu tadi yang number value tadi. Misalnya ini quantity, saya klik, kemudian nah di sini ada pilihannya, ya. Nah, ada pilihannya is less than or greater than. Misalnya kita hanya ingin menampilkan yang lebih dari jual ini itu lebih dari 100 misalnya. Nah, saya klik 100, kemudian saya pilih apply filter, maka dia hanya akan menampilkan yang lebih dari 100. Kita akan coba 1000 gitu ya, apakah ada? Oh, ternyata ada. Jadi yang berwarna-warna ini adalah yang area dengan jualan lebih dari 100 produk gitu in total. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti pilihannya ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan ya dengan kebutuhan atau konteks filtering yang sesuai. Nah, ini contoh untuk data numerikal, data-data numbers value ya. Nah, perbedaannya seperti itu. Kalau string tadi cuma ada advanced, basic, dan top end, nah quantity ini nanti bisa ngelihat itu ya, less than, greater than, dan sebagainya. Oke, ini untuk filtering dalam numerical values gitu. Nah, nanti tipe filtering itu akan berbeda lagi ketika data yang kita drag itu adalah data tanggal. Kita akan coba praktekkan ya. Misalnya ini, saya mau lakukan filtering gitu untuk semua visual yang ada di halaman ini gitu, untuk melihat di satu tanggal saja misalnya seperti itu. Nah, kita masukkan dulu itu data atau value tanggalnya. Dalam hal ini
data tanggal atau kolom tanggal di file saya itu namanya order date gitu. Nah, saya drag di sini karena saya ingin memfilter semua visual yang di dalam ini, saya masukkan di field filter on this pages, di on this page gitu ya. Lalu di bagian filter tipe ini kita bisa select. Nah, ini sama ya, advanced filtering itu kalau kita mau menampilkan spesifik gitu, tanggal berapa dan sebagainya gitu. Lalu basic filtering ya ditampilkan dalam bentuk list semua data atau unique value gitu ya, nanti akan ditampilkan dalam basic filtering itu. Lalu yang menarik adalah relative date gitu. Jadi relative date itu bisa digunakan untuk menampilkan berdasarkan satu kondisi. Misalnya di sini di bagian show item when the value gitu. Jadi kita akan menampilkan gitu data-data misalnya in the last gitu ya, in the last one days gitu. Jadi artinya kita hanya akan menampilkan data di hari kemarin. Tuh, misalnya saya hanya akan menampilkan data di hari kemarin. Terus saya klik apply gitu. Nah, ini kosong semua. Kenapa gitu? Karena data atau data terupdate di dataset saya ini kan menggunakan terakhir itu tahun 2017 gitu. Jadi in the last one days maksudnya itu adalah berarti dia hanya akan menampilkan H-1 hari ini gitu. Hari ini itu adalah 23 Februari gitu ya. 23 Februari 2022. Seperti itu. Atau mungkin kita bisa pilih in the last 3 years gitu ya. Jadi kita hanya akan menampilkan 3 tahun ke belakang. Saya klik apply gitu. Oh, ternyata nggak ada juga gitu. Karena datanya 2017 ya. Saya tampilkan 5 tahun ke belakang. Nah, ini ditampilkan 5 tahun ke belakang gitu. Nah, jadi angkanya tinggal disesuaikan, diisi dengan jumlah gitu. Nah, lalu satuannya ini juga bisa dipilih ya. Mau berdasarkan bulan, weeks, days, seperti itu. Nah, itu untuk relative date. Sedangkan untuk relative time itu hampir sama, bedanya adalah dari sisi satuannya tadi gitu ya. Dia ditampilkan dalam minutes atau ditampilkan dalam hours gitu. Biasanya untuk data-data atau dashboard-dashboard untuk monitoring ini mesin produksi gitu. Karena mesin produksi itu bekerja setiap detik atau setiap menit gitu. Jadi data yang tercreate itu biasanya ada durasi waktu atau time durationnya gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tentang filter panel gitu. Jadi harapannya semoga setelah ini Bapak Ibu bisa semakin jago ya mengolah data dan menganalisis data menggunakan Power BI dengan tadi mengetahui fungsi dari filter panel ini dan tahu cara mengoptimalkannya tadi. Intinya adalah yang pertama kita harus tahu dulu konteks filter ini akan kita apply ke level yang mana, apakah visual on this page gitu, artinya semua hal di semua visual di satu halaman tersebut, atau filter on all pages gitu, jadi akan berpengaruh ke semua halaman. Nah, setelah kita tahu level itu filter ini akan berpengaruh, selanjutnya adalah data yang kita masukkan gitu. Jadi kita bisa filtering dan kita bisa pilih option atau tipe-tipe dari filter tadi berdasarkan jenis data yang kita drag gitu ya. Kalau data string gitu tadi ada pilihannya, bisa kita ngeliat top end misalnya gitu, atau basic filtering dalam bentuk list gitu. Sedangkan kalau kita drag data numerikal gitu nanti akan muncul pilihan opsi yang berbeda. Itu juga berpengaruh untuk data yang kita drag, data tanggal ya kita tadi ada relative date gitu. Nah, semoga bermanfaat teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian itu. Apabila bermanfaat bisa like dan subscribe gitu, atau mungkin bisa share juga video ini untuk teman-teman yang lain yang sedang belajar data analitik dan visualisasi menggunakan Power BI. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.